Cerita lalu yang sangat sakral kini hadir dengan Kamu Spanyol. Oh my god, berarti aku salah mulu. Tapi kamu bagus banget. Oke, Luna, di film ini kamu kan menjadi salah satu teman yang menemani masa kecil kayaknya. Oke, boleh cerita nggak pengalaman paling seru nih selama syuting dengan Yohan dan juga Rido, dan apa yang paling kamu suka dari sosok Rido? Oh, sebenarnya ya, karena ada banyak scene yang aku suka sama Johan sama Rido. Kita senang-senang meskipun filmnya juga sedih ya. Tapi aku juga suka banget sama Rido karena Rido seneng banget. Jadi setiap kali aku datang ke set abis makeup, abis handuk, lihat Rido aku seneng banget. Tahu nggak kayak datang ke set, Rido di mana ya? Jadi aku suka banget bisa bikin film ini sama Yohan, sama Rido, sama semua cast, sama juga keluarga dia. Teman-teman baru ya berarti ya. Iya. Jadi bikin film kamu juga enjoy gitu ya, dan juga suasana juga lebih enak ya. Luar biasa. Terima kasih sayang ya. Oke, jangan lupa kita nanti gitu. Oke, kita akan coba kepada cast yang lainnya. Di sini sudah ada Jeda Bunte, tepuk tangan dong. Tuh bagus sekali. Mas Tommy, Jadi Rumahua, Roy Hidayat, dan juga Isa Bobar Hasdan. Ini pertanyaan buat kalian ya. Oke, teman-teman, di film ini kan memerankan rekan-rekan idam yang awalnya datang untuk menjalankan tugas ya, tapi kemudian ikut menjadi bagian dari perjalanan kemanusiaan yang bisa diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Karena kesulitan kita untuk bikin film dengan latar belakang sejarah itu adalah bagaimana menyambungkan waktu antara tahun kejadian dengan tahun sekarang. Itu yang treatment yang terus kita cari bagaimana gaya yang ini. Untuk saya ketemu Rudi Setiawo, dan dari Rudi Setiawo ketemu dengan Vino Bastian. Apes memang ya. Apes. Dua-duanya bagus banget gitu. Jadi yang mudah-mudahan dari teman-teman ketika nonton film Naruto itu bisa mendapatkan sesuatu yang ketika pulang, ketika keluar dari studio itu ada sesuatu yang tertanam di dalam di dalam akal atau di dalam hati itu, supaya suatu saat ketika terjadi permasalahan lagi kita tuh menganggap bahwa kita sudah pernah mengalami situasi yang lebih berat daripada ini, dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Thank you. Masih Bang Denny, mungkin boleh kita langsung bertanya, boleh ya? Karena pasti teman-teman kan kita kasih juga buat kesempatan ya. Bang Denny, ini kan tadi jujur ya, aku nonton dan Bang Denny bilang kado siap-siap ya, ini film bakal kita harus nonton. Oke. Dan ternyata so surprise banget ya, dan luar biasa sekali mengangkat konflik yang sangat sensitif ya. Dan kalau menurut Bang Denny, kira-kira cerita seperti film Naruto itu penting hadir untuk Indonesia hari ini, kenapa? Gini ya, permasalahan di kita tuh sebenarnya di situ-situ aja. Jadi saya melihat bahwa masyarakat kita tuh banyak tidak belajarnya dari banyak peristiwa sebelum-sebelumnya, sehingga harus dihadirkan sebuah cerita yang berbicara tentang kebaikan di tengah permasalahan atau kekacauan yang terjadi. Dan sebenarnya Indonesia ini menurut saya ya, sebagai seorang produser, ketika saya membaca banyak cerita itu kaya banget dengan cerita begitu. Kita mau cerita apa nih? Ambon, Poso, Sakit, segala macam kita punya banyak peristiwa. Sehingga ngambil angle dari mana aja. Ya. Belum lagi ketika kita bicara tahun 65, tahun 45, belum tahun Brawijaya, tahun Majapahit, banyak banget kita cerita. Namun permasalahannya adalah tidak banyak produser atau production house yang mau mengambil model-model cerita kayak begini, karena memang tidak gampang untuk penyajiannya, di luar bahwa budgetnya juga tidak murah gitu ya, dibandingkan kalau saya harus bikin film komedi biasa kan gitu, atau horor biasa yang sebenarnya secara sebagai seorang produser kan kita harus investasi nih, sebagai sebuah resiko itu lebih kecil daripada bikin film seperti Naruto gitu. Tapi kan harus ada yang memulai, harus ada yang bergerak di situ tuh. Ya kita mau Rudi ini sama gilanya kayak gitu kan, love and hate relationship kita berdua ini kan ya, berantem kerjasama lagi kan gitu kan. Dan ini mungkin pertama kali saya kerja dengan Vino Bastian, dan Vino sangat profesional. Masih begini lagi dong. Aduh, kata Bang Denny, ini kan ada juga spesial juga ya, dimana di film ini memilih menjadikan karakter Ibu, seorang anak dengan, aku bilangnya spesial boleh ya Bang ya, sebagai pusat emosi cerita ya. Nah,
yang membuat Mas itu merasa perspektif ini penting untuk dibagikan atau gimana? Itu hal kita ngobrol panjang kok sama Rudy itu ya. Jadi dalam artian kan kita pengen ada sesuatu yang istimewa di sini tuh, ada sesuatu yang spesial kan. Kalau kemudian kita misalnya 2 orang anak kan kita bikin bagaimana cara bikin sebuah peristiwa kerusuhan, tetapi tidak membuat orang saling membenci. Itu kan gak gampang. Apalagi di sini kita runtuh ini ketika kita bicara poso itu pertarungan Islam dan Kristen, pertarungan agama. Ini kan gak mudah. Akhirnya saya sama Rudy sepakat untuk masuk dalam point of view 2 anak kecil yang kehilangan ibunya. Nah, ada satu yang menarik ketika kemudian kita masukkan anak spesial dalam khususnya Down syndrome, kan gitu kan. Ternyata kita mengetahui bahwa anak Down syndrome itu kan punya sesuatu yang sangat spesial dalam diri mereka. Anak Down syndrome itu justru tidak mengenal namanya rasa takut. Tidak mengenal. Jadi saya tuh kadang-kadang suka iri nih dengan Rido, dengan anak-anak yang lain, karena di dalam tubuh mereka yang dewasa itu jiwa mereka masih tetap anak-anak. Ya gua baru itu anak-anak sebenarnya. Kita sering berantem kita berdua kan. Itu tuh yang menarik tuh. Nah, hadirnya seorang Ringo di dalam peristiwa ini justru itulah yang menyelamatkan yang namanya Kain. Ya, karena Kain ngerasa lebih secure, dia lebih apa, bahkan dia merasa punya kewajiban untuk melindungi Ringo kakaknya, tanpa sadar dia bahwa Ringo yang menyelamatkan dia dari rasa ketakutan terhadap peristiwa yang ada di depan mata. Itu keistimewaan. Rido happy nggak main film ini? Ya, are you happy? Rido happy. Rido Happy ya. happy. Rido happy. Dan tanggung jawab kamu tuh hebat sekali di sini. Itu gimana kira-kira? Membangun chemistry ya. Jadi aku dan Rido ini tuh membangun chemistry itu tidak hanya saat di film saja, saat ketika Parudi bilang cuan and action gitu, nggak di situ aja. Cuman di saat kita cut, di saat bahkan kita selesai syuting pun, kayak misalnya nih kita kelar membuat scene, kelar menciptakan sebuah scene, kita pasti akan misalnya ajak Rido jalan-jalan naik motor, ajak Rido, mungkin kan dia hobinya dance nih, ajak Rido buat ngedance bareng lah, aku nyanyinya dia jadi backing dancernya lah, terus juga kita makan mie instan bareng lah, macam-macam caranya itu. Dan juga setelah kami selesai dalam membuat film ini, dalam berkontribusi dalam film ini, kami itu juga kayak misalnya nih aku udah tampil di Mall A gitu, di Mall A. Nah, Rido datang gitu sama keluarganya. Nah, kembalikan juga gitu. Misalnya Rido ada lomba dance gitu. Kemarin waktu itu aku datang di lomba dance dia, ada juara 1, keren dong, tepuk tangan yang terus aku datang ya kan menyaksikan dia sama temenmu ya nggak? Iya. Ya, jadi kita di sini tuh mutualisme teman-teman. Jadi ketika misalnya ketika aku ada tampil, Rido ada tampil, aku datang, kayak gitu sih cara kami membangun chemistry-nya. Oh, boleh nggak usah nanya, aku cuma ngomong. Thank you banget loh. Sigi luar biasa banget yang tinggi. Oke, aku punya ini anaknya harus ditanyakan. Oke. Tapi lu jawab sama Vino. Tapi yang aku tuh sebenarnya kalau di luar konteks itu aku tuh ada pertanyaan yang sangat detail sekali, tapi nanti aja ya, kita berdua aja nanti ya. Oke. Ibu Emi ini menjadi sosok ibu yang terus mencari anak-anaknya. Keren. Tuh kan bisa lanjutin kan. Meski dirinya sendiri berada dalam kondisi yang sangat sulit, yes. Sebagai seorang ibu, apa yang paling dekat dan paling membekas bagi Mbak Sigi dari karakter Ibu Emi? Kayaknya kalau semua ibu-ibu yang di sini pasti rasa takut paling besar adalah kehilangan anak-anaknya. Setuju. Dan kalau seorang ibu kalau sudah kehilangan anak-anaknya atau berusaha untuk melindungi anak-anaknya akan melakukan apapun, kadang-kadang melupakan keselamatan dirinya sendiri. Dan aku juga sebagai seorang ibu 2 anak itu sebenarnya aku dibilang gampang sih, karena tinggal kita tuh ibu-ibu tuh suka parnoan, overthinking, jadi gunain itu jadi duit, dibuat bekerja aja gitu. Jadi ya
kayak gitu. Jadi di sini aku tugasnya cuma sebagai fasilitator lah untuk pemain-pemain muda ini. Jadi menyediakan safe space untuk Rido sama Yohan untuk mereka berkarya. Dan sebenarnya kesempatan seperti ini juga langka. Ini kedua kalinya aku kerja sama Mas Budi, dan a totally different character. Dan sama kayak Mas Budi bilang gitu, so semakin kita dewasa, semakin kita berproses, hasilnya pun juga ya semoga lebih bagus ya, dan lebih bisa bisa mengeksplor different things berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita udah lewatin sejauh ini. Dan ini dilanjutkan dengan yang muda-muda inilah, jadi tugas saya cuma sebagai ibu yang baik untuk mereka. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Aku nggak tahu ya, ini adalah kerjasama yang luar biasa untuk proses film ini dengan sosok ibu. Ya, Rino boleh cerita nggak secara personal ketika bersama dengan sosok ibu yang dilakukan oleh adik kita yang luar biasa ini? Ada hal yang bisa di-share? Ya, sebelumnya saya harus berterima kasih dengan Ringo dan Kai, karena dengan ada yang mereka berdua, saya jadi tambah jadi tambah semangat banget untuk memulai film ini gitu. Sebelumnya saya mungkin udah punya pengalaman, saya pernah melakukan sebuah riset itu di sebuah yayasan yang ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, Down syndrome, autism dan lain sebagainya. Satu hal yang saya tangkap, mereka nggak pengen dibedakan gitu. Mereka pengen diberdayakan, dan keberadaan Ringo di sini itu sama sekali bukan menjadi beban buat kita semua di film ini. Bahkan maaf banget, Ringo ini bukan menjadi objek komersil di film ini, sama sekali enggak. Justru film ini tertolong sekali dengan keberadaan Ringo ini gitu. Banyak banget adik-adik kita, saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kesempatan untuk diberdayakan gitu. Padahal mereka punya kemampuan yang luar biasa seperti Rido ini. Mudah-mudahan lewat film ini kita semua terbuka gitu ya, terbuka hati kita, pikiran kita bahwa yuk, kita ini sebetulnya jangan-jangan yang nggak sempurna itu sebetulnya memang kita kan Yang dewasa. Iya, kita ini justru film yang nggak sempurna itu akan menjadi sempurna karena keberadaan Rido ini gitu. Jadi saya sekali lagi terima kasih banyak untuk Rido, untuk Kai, luar biasa sekali gitu. Kami yang dewasa ini bisa dibilang hanya mensupport mereka berdua untuk untuk berada di depan gitu. Jadi jangan diputar-balikan bahwa keberadaan Rido ini menjadi senjata komersil. Enggak, sama sekali kita nggak pernah berpikir seperti itu dari awal. Tapi justru keberadaan Rido ini membuka mata kita bahwa mereka patut diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Terima kasih Rino. Kebetulan saya adalah psikologi ya, jadi kalau aku bilang tadi aku coba film ini itu ngajar kita buat empati. Betul. Empati. Justru Dansa gimana? Nih, kita tuh ada dansa ini. gimana? Nih, Kalau satu kita pulangnya kita polos, kita nggak punya kepentingan. Semua ibu rasa ketakutan paling besar adalah kehilangan anak kita. Aku bilang aku mau, aku melihat premis ceritanya, dan aku tambah yakin bahwa aku harus ada di proyek film ini. Aku saya ada beberapa perasaan sih. Ada senior kakak di sini. Pertama ya hancuran. Karena memang Entah ternyata itu sebenarnya kita semua kan sama kayak dari karakter manusia juga. Malah jangan-jangan yang berkebutuhan khusus itu kita yang 95%. Dia malah yang paling gelap. Karena yang nggak ada masalah nggak dimasalahkan, yang kelihatannya happy aja nggak dirusak, gitu loh. Kita kan ada yang main dirusak, ada yang gini kita lupa, gitu. Oh dia kan jalan aja terus, kita aku makin sadar dan makin malu gitu di usia saya sekarang gitu loh. Dan kenapa saya bilang arahnya di benar? Karena ternyata sebuah keluarga kecil itu kan ada istilah ya, bahwa sebuah negara itu adalah sebenarnya berawal dari sebuah keluarga. Jadi yang kita lupa kadang-kadang bahwa keluarga satu itu bukan berarti nggak penting. Dan negara kan terbentuk dari keluarga-keluarga itu gitu loh. Dan dalam keluarga itu ada anak, ada bapak, ada ibu.
Gak ada mereka, gak ada sebuah negara, selesai, gak ada sebuah bangsa gitu. Jadi saya merasa bahwa ternyata juga kisah seseorang di antara kita ini gak ada yang gak penting gitu. Itu tidak akan satu, dia kisah hidupnya pasti penting. Main karakternya dia, protagonisnya dia. Di sini kita mungkin protagonisnya nggak tahu banyak gitu ya, yang bisa menjalani gitu kan. Jadi semua di dunia ini adalah protagonis. Nah, kenapa nggak gini, kalau saya memotret atau saya berdiri memotret seorang karakter yang kayak kita, ya biasa. Kita juga nggak upgrade sebagai manusia. Tapi kalau kita mengolah karakter dan sebuah keluarga yang mungkin kita bukan keluarga seperti itu ya kan, kita berusaha menyelami, memahami kalau menjadi mereka seperti apa, ya kan, terus kalau menghadapi hal seperti ini gimana, reaksinya gimana, karena kita sebagai manusia ternyata semuanya tentang bagaimana kita bereaksi dengan sebuah peristiwa gitu. Reaksi kita itu yang menentukan kita manusia seperti apa. Jadi menurut aku kalau aku tahu sadar mengenai hal ini berapa puluh tahun yang lalu, mungkin gue zaman itu udah bikin film lebih bagus dari waktu itu, harusnya gitu. Dan ternyata memang begitu, film itu memang bukan teknis, memang bagaimana kita berkembang sebagai manusia gitu ternyata gitu. Dan menurut aku beruntung bisa mempunyai kesempatan mendirect banyak bakat-bakat baru menurut saya ya, yang bisa memberikan nyawa gitu. Wow. Nah, Mas Rudi, ketika bekerjasama dengan Sofrigo nih, kira-kira selama Mas Rudi untuk bekerjasama untuk produksi film ini, ada nggak yang dipelajari itu secara Mas Rudi personal dengan karakter itu? So, saya mempelajari bahwa Ringo ini kita pilih waktu itu karena dia penuh dengan spontanitas. Saya nggak mau seorang karakter yang menyadari dirinya terlalu penuh mau ngapain. Kenapa itu menjadi menarik buat saya? Karena di titik itu kamera saya memang hanya alat untuk merekam. Manusianya yang bergerak, saya ngikutin mereka. Karena yang punya cerita mereka bukan kamera. Nah, ketika kita bergerak tiba-tiba itu kesana ya, atau dia belok. Menurut saya itu yang menjadi magic itu, yang menjadi sebuah anugerah ya, yang memang saya dapat untuk akhirnya jajan ke kiri, apa yang ada apa ya? Begitu juga dengan reaksi-reaksi aktor yang lain, bagaimana dia bereaksi dengan Ringo dan segala macam gitu ya. Itu membuat film ini menjadi, menurut saya ya, itu menjadi apa adanya dan alami, dan itu yang berusaha kita jaga sebenarnya. Karena kalau film seperti ini nggak alami, saya rasa akan sangat sulit diterima di masa penonton. Nah, ini kita jaga dari awal gimana ya supaya alami, nggak seperti saya, nggak seperti perbatasan teknis gitu ya. Dan Ringo memang Gak apa-apa. Siapa tahu aja di sini. Oh. Anak polos atau kita waktu lahir kita polos. Karena kita nggak punya kepentingan apa. Aku yakin semua ibu rasa takutan paling besar adalah kehilangan anaknya. Aku bilang aku mau, aku melihat premis ceritanya dan aku tambah yakin bahwa aku harus ada di proyek film ini. Kalau saya ada beberapa perasaan sih ya ketika mendengar kata tanah runtuh. Pertama ya kehancuran ya kalau saya ini pasti. Entah itu sesuatu yang chaos, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak seharusnya begitu gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi kelihatannya memang sangat ngeri, itu baru namanya aja gitu loh. Ini bukan cerita yang mungkin nggak yang semua orang pengen lihat, tapi orang butuh. Maknanya tuh luas banget. Pertama dari sisi reminding untuk anak-anak muda zaman sekarang, seumuran aku ataupun di bawah aku, mungkin mereka nggak aware sama kisah-kisah atau kejadian-kejadian besar yang terjadi di Indonesia.